Kali ini saya mau sharing terkait software arsitektur. Di sini ada 5 bagian. Pertama kita akan membahas performance. Di antaranya ada performance problem, ada performance principle, measurement, cara resolve performance isu gitu. Yang kedua ada scalability. Terkait scalability di antaranya ada horizontal, vertical scaling, ada replication, ada partitioning, ada load balancing, ada microservice arsitektur juga, ada event-driven transaction. Terus di bagian ketiga ada reliability. Di sini kita akan membahas availability, fault tolerance, redundancy, monitoring dari reliability itu sendiri. Terus ada recovery dan ada system stability. Di bagian keempat nanti kita akan membahas security. Di antaranya ada network security, ada encryption, hashing, authentication, authorization, dan common vulnerability. Terus di bagian terakhir ada deployment. Ini akan membahas deployment challenge. Terus ada modern deployment, ada container, Kubernetes, dan sistem upgrades. Oke, yang akan kita bahas hari ini mungkin langsung ke performance bagian pertama. Nah, performance sendiri apa sih yang dimaksud performance gitu? Performance adalah cara mengukur seberapa cepat atau responsif sebuah sistem berdasarkan workload dan hardware-nya. Workload di sini lebih ke request volume. Request volume ini lebih ke apa ya? Seberapa besar request atau seberapa besar concurrent user atau concurrent request-nya, seberapa besar throughput-nya gitu. Terus berikutnya ada backend processing-nya juga, seberapa besar logic di dalamnya, seberapa besar data yang diprosesnya, seberapa besar seberapa kompleks query di dalamnya gitu. Itu akan mempengaruhi workload-nya juga. Terus selanjutnya berdasarkan hardware. Nah, dari hardware, jenis hardware-nya apa, misalkan dari prosesornya apakah dia memakai prosesor Intel kah, atau Apple M1 atau M2 kah, atau AMD mungkin, karena setiap prosesor memiliki kemampuan tersendiri gitu kan. Terus berdasarkan kapasitinya, kapasitas di sini lebih ke RAM-nya berapa giga, terus CPU-nya berapa core misalkan, terus untuk network-nya, bandwidth-nya berapa, dan lain-lain. Seperti itu sih. Terus apa sih yang dihadapi dari performance ini, problemnya apa? Nah, setiap masalah di performance itu adalah hasil dari antrian yang menyebabkan bottleneck atau kemacetan. Bisa dianalogikan di sebelah kanan ini ada gambar lalu lintas kemacetan. Nah, ini semakin banyak antrian kendaraan yang masuk ke satu jalur gitu kan. Terus ketika ada lampu merah atau ketika ada penyempitan jalan atau ada kendaraan mogok mungkin, ini semakin menumpuk, lama-kelamaan akan terjadi bottleneck, terjadi kemacetan parah gitu kan. Nah, ini bisa dianalogikan juga ke performance di aplikasi atau di sistem. Jadi semakin banyak request, terus semakin banyak logic di dalamnya yang harus dihandle, itu akan menjadikan terjadi penumpukan gitu. Jadi penyebab utamanya bisa terjadi karena terlalu banyak request dan terjadi penumpukan gitu. Nah, dari sistem dari performance di sistem sendiri biasanya ya ini, karena ada kompleks atau inefisien algoritma, itu misalkan ada logic yang harusnya misalkan terlalu kompleks, terlalu banyak looping atau terlalu banyak kondisi perhitungan dan lain-lain itu, jadi yang menjadikan memory leaks. Jadi
penggunaan memorinya terlalu berlebihan gitu. Misalkan itu terlalu banyak looping juga bisa membuat memori menjadi apa penggunaannya jadi berlebihan gitu. Terus terlalu banyak pemrosesan data juga itu bisa berakibat konsumsi CPU berlebihan juga. Kemudian kompleks database query. Jadi terlalu banyak database terlalu banyak database query yang kompleks, misalkan join sampai 7 sampai 10 tabel misalkan, atau datanya bisa sampai jutaan, itu bisa menyebabkan query jadi sangat lambat juga. Dan itu bisa menyebabkan bottleneck juga. Karena ketika query terlalu besar, misalkan dieksekusi sampai 20 detik misalkan, nah itu bisa menyebabkan query-query yang lain yang datang secara bersamaan itu bisa menyebabkan lambat juga. Nah, terus kemudian ketika workload lebih besar dari kemampuan hardware. Jadi workload itu yang di atas ini, jadi terlalu banyak kompleks query, terlalu banyak kompleks algoritma atau logik, terus terlalu banyak request, concurrency request gitu. Itu akan mengakibatkan kemampuan hardware juga harus disesuaikan ulang gitu. Jadi kalau kemampuan hardware-nya lebih kecil dibanding request yang masuk gitu, itu bisa menyebabkan problem di performance. Oke, selanjutnya ada performance principle. Jadi prinsip-prinsip pada performance ini ada 3. Yang pertama efisiensi, yang kedua concurrency, dan yang ketiga ini capacity. Efisiensi ini ada bagi 4 bagian. Efisiensi dari resource utilization, jadi efisiensi dalam penggunaan memori, network, disk, CPU gitu. Ini lebih ke bisa kita optimize dari sisi logic, dari sisi coding, dari sisi query juga gitu. Terus ada efisiensi logik. Nah, efisiensi logik ini juga berpengaruh ke efisiensi yang di atas juga sih, efisiensi resource. Jadi algoritmanya kita bisa optimize, terus query-nya juga bisa kita optimize. Terus kemudian ada efisien dalam data storage. Ini termasuk data struktur, database skemanya. Jadi semakin baik struktur datanya, semakin baik skema database-nya. Ini bisa memudahkan juga ketika kita membuat query yang lebih efisien. Gitu. Jadi semakin datanya semakin besar, ketika struktur datanya tidak bagus, tidak kurang efisien gitu, itu akan mengakibatkan query kita akan lebih besar latensinya gitu. Terus yang terakhir dari efisiensi ini ada caching. Caching ini sangat membantu ya, terutama ketika datanya sama tapi di request berkali-kali. Nah ini ketika kita menerapkan caching, kita nggak harus melakukan query yang sama berulang-ulang gitu. Jadi kita bisa lakukan query untuk pertama kali, terus kita masukkan ke cache, terus request berikutnya bisa kita ngambil dari caching. Nah ini akan jauh mengurangi latensi yang diakibatkan dari query yang terlalu besar. Kemudian kita bahas concurrency. Nah, concurrency itu apa sih? Concurrency itu bukan metode ya. Jadi concurrency itu handle multiple request at the same time. Jadi sistem dapat menghandle banyak request dalam satu waktu tertentu gitu kan. Jadi dalam 1 detik misalkan seberapa besar sistem dapat menerima request dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada capacity. Capacity ini lebih ke hardware, jadi kapasitas CPU-nya berapa, memori, disk, dan network-nya. Oke. Nah, berikutnya
kita akan bahas tentang pengukuran performance. Jadi performance measurement matrix ya. Jadi ada 4 yang bisa kita ukur untuk mengetahui performance dari aplikasi kita. Yang pertama latency. Latency ini akan mengefek ke user experience. Jadi semakin besar latensinya akan semakin lambat respon yang diterima oleh user. Expected-nya semakin kecil latensinya akan semakin bagus. Kemudian yang kedua throughput. Throughput ini efeknya akan ke seberapa banyak user yang bisa dihandle dalam satu waktu. Gitu. Expected-nya lebih besar dari request rate. Request rate ini berarti request yang bisa kita handle dalam satu waktu. Misalkan saat ini sistem bisa menghandle 100 request per detik misalkan. Nah, untuk throughput sendiri sebaiknya disiapkan untuk hardware dan sistem itu bisa menghandle 2 kali lipat dari yang sudah bisa kita handle saat ini. Kemudian ada error. Nah, error ini akan berefek ke functional correctness. Jadi kadang error pun bisa mengakibatkan performance drop. Dalam hal ini, misalkan ketika satu service ada error gitu di service yang lain, service yang ngehit ke service tersebut itu bisa mengakibatkan looping berkali-kali, atau dia bisa ngehit berkali-kali, atau dia harus menunggu respon yang cukup lama gitu. Akhirnya bisa berakibat ke performance dari service yang ngehit ke service yang error, kayak gitu sih. Terus yang keempat ada resource saturation. Nah ini lebih ke dari hardware-nya, kita bisa mengukur kemampuan hardware. Nanti kita lihat ada grafiknya. Jadi kita bisa mengukur seberapa besar hardware yang kita butuhkan, misalkan seberapa besar RAM yang kita butuhkan, seberapa besar CPU yang kita butuhkan gitu. Oke, yang sebelah kanan ini ada grafik, yang atas itu terkait latensi, yang bawah ini throughput. Jadi dari grafik ini bisa kita lihat latensi yang sebelah kiri ini transaction, yang bawah ini latensi. Jadi semakin banyak transaction, latensinya dari grafik ini cukup baik sih. Oke, kita lanjut kita bahas latensi dulu. Nah, latensi dari grafik ini bisa kita lihat ada 95P ini garis dari 95 percentile. 95 percentile ini lebih ke batas dari average atau rata-rata transaksi dari endpoint atau dari service tersebut dapat menghandle. Nah, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan dari 95P ini disebutnya tail latency. Nah, tail latency ini bisa kadang disebut juga high percentile latency. Jadi total transaction-nya sedikit, tapi dia semakin besar latensinya. Jadi ada yang sampai 2 detik, ini sampai hampir 4 detik ya. Ada rata-rata di atas 400 millisecond gitu. Nah, ini disebut tail latency.
Ini ketika kita dapatkan average latency, tail latency ini tidak dihitung. Jadi bisa kita lihat ini cuma yang 2 detik ini cuma 1 transaction doang. Yang di atas 700 ya, di atas 700 milisecond ini rata-rata cuma 1 atau 2 transaction doang. Nah, ini disebut tail latency. Jadi kita nggak bisa mengukur berdasarkan tail latency ini. Jadi tail latency ini bisa terjadi karena mungkin di saat yang bersamaan current usernya tiba-tiba meninggi ketika ada flash sale mungkin, atau ketika ada bottleneck di query yang terjadi di service lain mungkin. Itu bisa terjadi. Nah, ini yang menyebabkan tail latency. Kemudian ada average latency. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk average latency kemungkinan ada di sekitaran 40 milisecond. Jadi average latency ini diukur berdasarkan transaksi yang terbanyak yang diterima oleh endpoint. Jadi dari grafik ini bisa dilihat dari 4 milisecond hingga 200 milisecond, ini 95 persentile ke kanan itu tail latency. Nah, untuk average latency ini dari 4 milisecond hingga 200 milisecond. Jadi jika kita ambil tengah-tengah, ini mungkin sekitaran 30 atau 40 milisecond. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada throughput. Throughput adalah jumlah transaksi yang diterima oleh sistem atau oleh endpoint atau oleh service itu dalam jangka waktu tertentu. Misalkan di sini saya generate datanya dari jam 6.30 hingga jam 8. Nah, di grafik ini kita bisa lihat ada lonjakan throughput di di sekitaran jam 7. Ini di angka 1837 TPM. Nah, TPM ini transaction per minute. Kalau kita convert ke detik, ini mungkin sekitar 30 transaksi per detik. Nah, ini kadang di throughput setinggi ini, kadang terjadi beberapa transaksi yang latensinya lumayan tinggi. Jadi bisa sampai 2 detik atau ya sampai 2 detik mungkin, atau lebih dari 500 milisecond gitu. Itu bisa terjadi ketika throughput-nya tiba-tiba meninggi seperti ini. Nah, fungsi dari throughput ini kita memonitoring throughput ini fungsinya untuk apa sih? Kita bisa nanti di sesi berikutnya mungkin akan saya jelaskan juga hubungan antara throughput dengan latency. Jadi kenapa sih kita harus memonitoring throughput, kenapa kita harus memonitoring latency gitu. Itu kita akan jelaskan di sesi berikutnya untuk mengidentifikasi ketika performance mulai drop. Oke, berikutnya ini error. Nah, ini error monitoring. Ini ketika di grafik yang sebelah kanan, ini ada valid transaction rate. Ini biasanya dalam persen. Jadi grafik ini menunjukkan seberapa banyak valid transaction-nya dalam satu waktu gitu. Nah, ini berbanding dengan throughput. Jadi persentase ini berdasarkan throughput-nya. Misalkan throughput tadi ada ada sampai 1.800 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini misalkan yang ini berapa persen ini? Sekitaran 10 atau 20%. Nah, ini 10 atau 20% berdasarkan throughput saat itu gitu. Jadi ini nggak bisa dibandingkan berdasarkan
ke average ya. Jadi ini presentasenya berdasarkan throughput yang terjadi saat itu. Misalkan ada 1000 transaksi saat itu, terus 20% berarti ada 20 kali error. Iya ya. Oh, 200 kali error berarti. Kalau ada 1000 transaksi per menit, terus 20% valid transaction rate-nya berarti ada 200 kali error di saat itu. Seperti itu. Nah, ini contoh di sini ada gagal request antar service. Ini masih menggunakan REST. Gitu. Kemudian ini untuk resource saturation. Yang sebelah kiri ini pengukuran matriks ya, matriks berdasarkan CPU usage. Sebelah kanan ada berdasarkan memory usage. Nah, dari grafik-grafik ini kita bisa mengukur penggunaan CPU dan penggunaan memori dari service-service yang kita punya. Misalkan untuk penggunaan CPU, di sini contohnya untuk produk ini lumayan tinggi penggunaan CPU usage-nya, bisa sampai 2,5% dari total yang kita alokasikan. Gitu. Ini nggak terlalu besar, ini lumayan kecil, jadi hanya 2,5% dari yang kita alokasikan, ini nggak terlalu besar. Jadi bisa kita asumsikan ini relatif stabil. Tapi ketika ada kenaikan seperti ini di ujung sebelah kanan, ini ada kenaikan, berarti kemungkinan throughput saat itu juga sedang naik. Gitu kan. Nah, kita bisa bandingkan dengan grafik di throughput. Seperti itu. Terus ini grafik yang sebelah kanan untuk memory usage. Untuk memory usage ini relatif stabil. Jadi bisa dipastikan service-service yang ada bisa menghandle request atau concurrent request secara bersamaan walaupun throughput-nya naik tapi memori tetap stabil. Nah, ini berarti dari sisi logik kompleksitas logiknya cukup baik. Terus dari sisi penggunaan looping dan lain-lain ini cukup baik ya. Jadi memory usage-nya cukup stabil. Walaupun dalam waktu bersamaan untuk sisi CPU usage ini ada kenaikan drastis. Gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi saat ini, untuk sesi hari ini ya. Untuk next session kita akan bahas bagaimana mengidentifikasi bottleneck di service kita atau di aplikasi kita. Terus kita akan bahas juga bagaimana cara mengimprove performance di aplikasi kita. Oke, demikian. Terima kasih. Oke.